Shalom semua warga kerajaan. Pada minggu terakhir kita menutup tahun 2020. Saya ingatkan kita masih yaitu dalam satu tema tentang advancing. Karena itu saya mengulangi lagi ayat pokok kita. Seorang raja akan memerintah dalam kebenaran dan keadilan. Dan para pemimpin akan hidup di dalam keadilan itu. Sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya saudaraku, tidak ada lain raja itu cuma satu, yaitu Kristus, the Son of God, yang baru kita rayakan kelahirannya di bumi. Dan rencana Allah tidak pernah berubah. He want to dwell among his people, among men. Mau tinggal dalam manusia. Kita akan masuk nanti kedatangan Kristus dan kerajaan 1000 tahun. Tetapi saya masih ingatkan pada saudara, tahun depan Tuhan memberikan satu tema, yaitu the year of reproduction. Kita perlu sedikit koreksi. Kejadian 1 ayat 26 itu bukan beranak cucu, tetapi be fruitful and multiply. Berbuahlah dan berlipat gandalah. Kalau beranak cucu berarti Papa Pendeta Frankie dan saya tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi di sini to be reproductive, menghasilkan Frankie baru, Timotius yang DNA-nya sama. Seperti Rasul Paulus, dia bahkan tidak menikah. But he's very fruitful. Bahkan Kristus pun tidak menikah, bukan? Tetapi yang saya mau ingatkan adalah menjadi seseorang yang menjadi tempat perlindungan terhadap angin ribut, terhadap angin sakal. Kemudian seperti sungai, yaitu yang membasahi tanah-tanah kering, dan seperti batu karang. Ya, batu karang yang rock di tengah-tengah tempat yang padang belantara, padang pasir. Artinya untuk menjadi berkat, saudara harus berada di epicentrum daripada gempa. Saudara harus berada di eye of the angin sakal itu. Dan saudara harus berada di tanah kering. Dan juga ada di padang belantara. Mau jadi pemimpin semacam itu? Karena itulah ketika Tuhan memanggil saya untuk pergi ke Bali tahun 1989. Saya menyerahkan diri saya dan membiarkan sungai. Kita bukan sungai itu, Roh Kudus yang di dalam kita. Pergi ke tempat-tempat kering. Dan kita advancing, pergi ke Bali Utara. Banyak tantangan. Pergi ke yaitu pulau berikutnya. Saya dipanggil menjadi island hopper. Saya pergi ketika pergi ke Pulau Lombok. Saudara, kita ditentang dengan semua rekan-rekan kita. Dan saya masih ingat hari itu ketika pemimas Kristen waktu itu Pak Nyoman datang dengan wajah seperti ini, saudara. Dia marah sekali karena dia dengar saya ngajarkan sesat dan mau bikin gereja palsu dan sebagainya. Dan hari itu saya ingat bagaimana tanda dan mujizat menyertai pengabaran Injil. Saya beritakan tentang Yesus. Dan di situ ada seorang ibu, ya, yang dalam keadaan lumpuh, ya. Dia sulit sekali, berjalan pun sulit. Dia makan setiap hari itu kura-kura kecil, malah jalannya kayak kura-kura. Tapi atas nama Yesus, ibu itu jalan bahkan berlari. Pak Nyoman berdiri ke sebab apa? Itu keluarga dari istrinya. Jadi saya tidak usah ngomong banyak. Tanda dan heran menyertai perkabaran Injil. Come on, advancing the kingdom. Tanda dan mujizat. Tempatkan dirimu di tempat saudaraku, di mana ada keributan, kesukaran. Dan saya masih ingat ketika tahun 2000 terjadi kerusuhan di Mataram, justru terjadi terobosan luar biasa. It will happen again dalam nama Yesus. Come on, reproduction in Jesus' name. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah lewat live streaming. Kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah lewat live streaming ini. Kiranya Tuhan turut campur tangan, sehingga semuanya mulai dari awal pertengahan berakhir dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir di sini, Engkau pun hadir di sana. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa kami.
dari Sabang sampai Merauke. Kami mohon kiranya Tuhan pulihkan keadaan kesehatan bangsa kami, di mana saat ini ya Tuhan, virus Corona yang sedang merajalela di bangsa ini, kami berdoa minta kemurahan Bapa Surgawi atas bangsa kami. Pulihkan keadaan bangsa kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pulihkan ekonomi bangsa kami. Pemerintah kami dari tingkat pusat hingga daerah, Tuhan memberkati dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Biarlah di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Selamatkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Ini doa kami, syukur kami. Dan kini kami memulai ibadah live streaming ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik Bapak Ibu yang ada di rumah, saya undang bangkit berdiri, mari kita meninggikan Allah kita yang dahsyat pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atasku. Hidup bagimu, Tuhan Kau berkuasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau berkuasa, percaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Haleluya. Semua tepuk tangan bersama-sama menyanyikan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Amin. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atasku. Ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau berkuasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau berkuasa, percaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Tuhan Kau berkuasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau berkuasa, percaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama membawa diri kita, hati kita untuk kita lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Lewat pujian sembah kita naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir
hadiratmu kau ambil alih seluruh hidup. Jesus. Sekali lagi, lebih lagi jemaat Tuhan, naikkan Rabbi, katakan ku buka hati Tuhan. Jesus, kami rindu Tuhan, kami rindu Jesus. Seluruh hidupku Tuhan di angkatmu Jesus. Ku buka hati Jesus. Haleluya. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembah altarmu. Di altarmu menyembah altarmu. Di altarmu menyembahmu. Mari sembah Dia. Kami bawa hidup kami, kami bawa hidup kami, kami bawa segala syukur kami. Pujian kami hanya bagimu, karena Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang disembah. Haleluya. Keajaibanmu, keagunganmu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Hanya Kau yang disembah, hanya Kau yang dipuji, hanya Kau yang ditinggikan. Bapa yang ajaib, Bapa yang hebat, Bapa yang dahsyat bagi kami. Kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian syukurmu bagi Tuhan. Mari naikkan sembahmu bagi Raja. Haleluya. Haleluya. Tinggikan namamu Tuhan. Jesus, Kau dahsyat. Haleluya. Hosana, katakan Hosana. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, Kau disembah. Haleluya. Jesus, Jesus, Raja
dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya, haleluya. Namamu besar Tuhan, namamu besar bagi kami, namamu besar selamanya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggikan namamu, agungkan namamu Jesus. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang dahsyat. Oh God, I worship you. Katakan oh God, I worship you. Oh God, Jesus, I worship you, be glorified. be Yes, glorified amen. and Haleluya. magnified. Oh God, Kalau dia keberatan jemaat Tuhan, sambil lambaikan tanganmu katakan dengan pujian ini, katakan oh God, I worship you. Jesus, worship you, segala sembah bagimu Tuhan. oh God, Haleluya. worship Jesus, you, Jesus. glorified, Magnified. magnified. Oh God, Oh God, I worship God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, mari serukan lebih, katakan oh God, I worship you. I worship you. Hallelujah. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom Shalom Bapak Ibu sahabat Kristus dimanapun saudara berada, dari tempat yang diberkati oleh Tuhan di Pulau Sumba, saya mengucapkan Merry Christmas, Selamat Natal, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, karena Sang Juru Selamat telah lahir buat kami. Penasihat ajaib dan Allah yang perkasa, Raja Damai hadir atas hidup kami. Biarlah Engkau juga hadir atas seluruh umat Tuhan. Sahabat Kristus
dimanapun saudara berada. Kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan untuk memasuki tahun 2021 dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Sekali lagi dari tempat yang diberkati Pulau Sumba ini, saya menyampaikan Merry Christmas and Happy New Year. Dan selamat Tuhan memberkati kita semua dimanapun saudara berada. Haleluya. Sahabat Kristus, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat istimewa, yaitu apa yang disebut dengan message on Christmas. Pesan di tengah-tengah Natal. Haleluya. Pertanyaannya buat kita Bapak Ibu Saudaraku, bukan berapa kali kita merayakan Natal dengan baik, bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen, bukan berapa banyak kue yang kita miliki atau yang kita bagikan. Bukan berapa banyak angpo yang kita terima atau angpo yang kita tabur untuk orang lain. Tetapi yang terpenting adalah apa arti message on Christmas. Apa pesan yang terkandung di tengah-tengahnya Natal yang ulang kali kita rayakan bersama-sama. Haleluya. Gloria. Buka sama-sama Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kata, kalau saudara suka studi kata hari ini, di mana Yesus lahir adalah hari tepat dalam agendanya Tuhan. Jadi bukan faktor kebetulan, bukan karena memang kondisi mungkin Maria waktu itu memang kebelet untuk melahirkan, no. Tapi rupanya ketika Tuhan berkata hari ini telah lahir bagimu, sedang berbicara masalah kedaulatan Tuhan, kairosnya Tuhan dan waktunya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sehingga dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan ketika genap waktunya. Artinya semua sudah disetting dengan luar biasa. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal dimanapun saudara berada di kota-kota yang ada. Juga bersama untuk yang ada di Bali, yang ada di Lombok, dimanapun saudara berada, di Biak, di Jakarta, Makassar dan semuanya. Kiranya berkat Allah turun dan seluruh Indonesia, bahkan di beberapa kota di luar negeri yang sedang mendengarkan program ini sudah diberkati dan Sang Kristus Juru Selamat lahir buat saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya untuk apa Yesus lahir? Yang pertama Yesus lahir adalah Yesus datang lahir untuk kita. Yang pertama adalah untuk memuliakan kita. Katakan untuk memuliakan kita. Haleluya. Memuliakan berarti mengangkat dan mengubah hidup kita untuk menjadi lebih baik. Jadi jangan hanya pesta berapa banyak daging babi yang kita makan, berapa banyak makan makanan yang begitu banyak lezat dan manis-manis. No. Tetapi message yang pertama adalah Yesus datang untuk memuliakan kita. Yang setuju katakan amin. Memuliakan berarti mengangkat dan mengubah hidup kita. Saudara coba lihat dalam firman Tuhan. Dikatakan saudaraku, ketika Yakub lahir sebagai penipu. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, diubah menjadi Israel, yaitu pangerannya Allah dalam Kejadian 32:28. Kelahiran Yesus mengangkat, mengubah dan memuliakan kita. Amin. Juga Paulus dari seorang teroris diubah menjadi apa yang disebut dengan misionaris. Dan juga saudaraku, Yesus lahir untuk kita, untuk memuliakan kita, mengubah dan mengangkat kita. Kita dimuliakan. Orang-orang dari hamba kegelapan menjadi hamba kebenaran. Roma 6:18. Jadi message yang pertama, kebenaran yang pertama, pesan yang pertama untuk apa Yesus lahir. Yesus lahir untuk mengubah, memuliakan kita. Dari orang yang di dalam belenggu kegelapan diubahkan kepada terangnya yang ajaib. Hari ini kalau saudara ingat di khotbah saya di sesi tanggal 22 perayaan Natal celebration-nya yang lalu.
Seharusnya orang Kristen bangga dan bersuka cita. Karena kelahiran Yesus ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, unlimited love. Cinta yang tidak terbatas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi yang kedua, unlimited joy. Akan ada kesukaan yang besar. Dan yang ketiga adalah ada unlimited power. Kuasa yang tidak terbatas. Tidak ada alasan untuk memasuki tahun 2001 dengan takut, khawatir dan bimbang. Karena penasihat ajaib kita menyertai kita. Dan saya percaya seberapa banyak yang percaya tahun 2021 akan lebih sehat. Tahun 2021 akan lebih diberkati. Tahun 2021 Hocuan saudara semakin diberkati secara luar biasa. Dan pelayanan kita semakin dahsyat dan semakin luar biasa. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama, untuk apa Yesus lahir? Yesus lahir untuk memuliakan kita, untuk mengangkat dan memuliakan kita, merubah untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Dengar baik sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa diubah dalam hidupmu, hari ini dengar, Tuhan sanggup mengubahnya. Karena Alkitab saya berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, kata Maria. Dan Alkitab berkata, bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Tapi yang kedua, sahabat Kristus jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang kedua Yesus datang, Yesus lahir untuk menyelamatkan kita. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan berkata, tidak ada dalam Kisah Rasul 4:12, tidak ada di kolong langit di keselamatannya selain dari Yesus Kristus Tuhan. Jadi yang kedua, menyelamatkan. Artinya apa? Yang lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedang menjanjikan surga, kepastian tentang surga. Even is surreal. Surga itu nyata bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Jadi Yesus datang yang kedua untuk menyelamatkan. Kata menyelamatkan diterjemahkan dengan kata sozo, S-O-Z-O. Artinya apa? Yesus lahir, Yesus datang. Yang pertama, untuk menyelamatkan dari bahaya virus COVID-19, penyakit sambar dan apapun, virus apapun yang menyerang saudara dan saya. Kelahiran Yesus menyelamatkan dari semua bahaya, lubang-lubang yang ada di depan kita. Tetapi yang kedua kata sojo, itu artinya membuat utuh dan memulihkan kita. To set in order. Ada satu seni Jepang yang sangat menarik. Jika ada ada mangkok atau apa sesuatu dari tanah liat, tidak tahu banyak dari apa. Tapi yang menarik penekanan saya di sini, ketika itu retak, saudaraku, ketika itu mengalami berantakan, itu dilem lagi dan kemudian ditaburi dengan taburan sesuatu, taburan yang sangat menarik. Dan akhirnya lahir menjadi sebuah karya seni yang bagus dan mahal harganya. Rupanya tikungan-tikungan pecahan, goresan-goresan bekas pecah, itu menjadi suatu seni yang mahal harganya. Hari ini sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Jika hidupmu mengalami kebangkrutan, jika hidupmu mengalami keretakan, jika hidupmu mengalami berbagai macam hal yang sepertinya gagal dan hancur berantakan, hancur hatiku. Jawaban saya sederhana. Sang Juru Selamat lahir untuk menyelamatkan dari kata suju adalah menyelamatkan dari bahaya dan mengembalikan utuh atau memulihkan, to set in order. Jangan pernah berkata, Pak, saya lahir tanpa bapak, saya lahir tanpa ibu, saya lahir dari keluarga yang broken home, saya lahir dari orang miskin, orang tidak punya dan sebagainya. Itu alasannya sederhana, jawaban saya sederhana. Apapun latar belakang mungkin berantakan atau maaf kata brengsek. Yesus lahir untuk kita semua yang perlu dikembalikan to set in order, dikembalikan dalam keadaan semula. Tapi yang ketiga, kata suju, itu diartikan menyembuhkan. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada yang sedang mengikuti program ini. Mungkin saudara dalam kondisi sakit apa saja hari ini. Mungkin sakit kanker, jantung, paru-paru, gagal ginjal.
sakit apa saja. Mungkin COVID-19. Invite Jesus, undang kembali Yesus dalam hidupmu. Supaya hari ini Dia lahir bagimu. Karena untuk apa Yesus lahir? Yang kedua adalah saya katakan untuk menyelamatkan kita. Kata suju. Yaitu menyelamatkan dari bahaya. To set in order. Dan yang ketiga menyembuhkan. In the name of Jesus. Saya katakan sembuh dan pulih. Dan mujizat Allah terjadi buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang ketiga, Yesus datang untuk memberikan kita hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk membawa hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Yang setuju tepuk tangan yang mulia untuk Allah kita yang luar biasa. Telinga kiri saya sering mendengarkan orang-orang yang mengeluh tentang ekonomi mereka. Tetapi telinga kanan saya mendengar banyak orang-orang yang diberkati tengah-tengahnya corona. Orang-orang yang mengalami mujizat kesembuhan di tengah-tengah program streaming ini. Dan ada banyak hal yang terjadi dalam seluruh kehidupan mereka. Jadi yang ketiga adalah Yesus datang untuk memberikan kita hidup dalam kelimpahan. Dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah soe. Dalam bahasa Kupang kata soe itu sial. Tapi dalam Alkitab soe adalah satu keadaan di mana seseorang mengalami gairah dan dalam hidup dalam kelimpahan. Amin. Jadi Tuhan membawa hidup kita, percayalah. Makanya saya sekarang tidak perlu lagi cari Mama Lawrence. Karena Mama Lawrence sudah tiada. Kita tidak perlu ramalan-ramalan yang ada. Kita tidak perlu percaya lagi menurut Feng Shui. Tahun 2001. Menurut Gemini. Selalalala mana bintangmu. No. Alkitab menjadi petunjuk yang baik. Selama penasihat ajaibnya Yesus, engkau akan lebih cuan, lebih sehat, lebih diberkati, dan lebih mengalami terobosan dan kemurahan Allah. Yang setuju, katakan amin. Perisos. Mengalami kelimpahan. Seberapa banyak yang percaya sahabat Kristus dimanapun saudara berada. 2021 saudara akan mengalami kelimpahan. Bukan hanya mencari berkat. Tapi saudara disebut dikejar oleh berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tidak ada alasan untuk bersungut-sungut. Tidak ada alasan untuk kecewa. Dan tidak ada alasan untuk takut. Karena Tuhan berkata aku menyertai engkau. Dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yang setuju katakan amin. Pertanyaan buat kita. Pendeta, kenapa saya sudah Kristen begitu lama? Saya sudah melayani begitu lama. Tetapi message on Christmas, pesan Tuhan yang pendeta sampaikan. Yang pertama, bahwa Tuhan datang untuk memuliakan kita. Untuk memulihkan kita. Untuk mengangkat kita. Untuk mengubah kita. Yang kedua, untuk menyelamatkan kita dari bahaya, sakit, penyakit dan sebagainya. Dan yang ketiga, untuk membawa kelimpahan. Tapi tidak terjadi. The problem is, persoalannya tergantung pada respon kita. Makanya saya katakan, tidak berapa banyak kue Natal yang kita dapat. Berapa banyak angpau yang kita dapat dan kita bagikan. Berapa banyak baju-baju yang kita beli untuk merayakan Natal dan pesta-pesta di mana-mana. No. Ditentukan oleh respon. Hari ini jangan meninggalkan ruangan ini, di program ini, sebelum Yesus lahir kembali. Sebelum kuasa Allah terjadi dalam hidupmu hari ini. Karena saya percaya kelahiran Yesus tidak main-main. Ada kuasa, ada mujizat. Karena sebelum lahir pun ada banyak nubuatan dan kuasa Allah yang dahsyat. Dan setelah lahir bahkan hidupnya mati bahkan sampai naik ke surga. Dan menjanjikan atas kita segala kemenangan dan mujizat Allah terjadi. Respon kita menentukan mujizat kita. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, respon kita terhadap kelahiran Yesus menentukan mujizat yang akan terjadi. Respon yang pertama adalah respon Herodes. Matius 2 ayat 8 dan 16. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya. Pergi dan selidiki ke sana seksama hal-hal mengenai anak itu yang dimaksud Yesus.
Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Kata Herodes memerintahkan tugas. Tapi ayat 16, lihat. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus. Respon yang pertama adalah jenis respon Herodes, yaitu penyembahan yang pura-pura. Dia pura-pura menyembah. Dia berkata, cari info tentang anak itu, sang bayi yang akan lahir, yang menyebut diri juru selamat. Aku akan datang menyembah. Tetapi faktanya ayat 16 dikatakan, dia ingin membunuh bayi Yesus. Karena berpikir mempengaruhi masa depan yang akan datang. Tentang masa depan sebagai Raja Herodes. Penyembahan yang pura-pura. Penyembahan yang pura-pura yang kita kerjakan tidak akan pernah bisa melahirkan kuasa Allah, melahirkan kuasa Natal di tengah-tengah kita. Amin. Tetapi yang kedua, yaitu respon ahli Taurat atau pemuka agama. Yaitu apa yang disebut dengan penyembahan rutinitas. Penyembahan Herodes adalah penyembahan yang palsu. Sedangkan penyembahan daripada orang pemuka agama, ahli Taurat, adalah penyembahan yang pura-pura tanpa kuasa Tuhan. Baca sama-sama 2 Timotius 3 ayat yang ketiga, ayat 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. Sesudah Yesus dilahirkan 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, kata 2 Timotius 3 ayat 5. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Respon yang kedua adalah respon para ahli Taurat, respon para pemuka agama, penyembah yang secara rutinitas, penyembahan yang pura-pura. Artinya begini, ini bisa berlaku atas setiap kita, para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta-pendeta, song leader, singer, dan semuanya. Kita bisa lakukan sama-sama. Para diaken, para majelis, saudaraku, orang-orang Kristen bisa terjerumus di tempat yang namanya respon pemuka agama. Mereka rutinitas, mereka agamawi, mereka kelihatan menyembah Tuhan, tapi memungkiri kuasa Tuhan. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Jika penyembahan kita yang pertama adalah penyembahan yang palsu, seperti yang dilakukan Herodes, jauh daripada mujizat Tuhan. Jika penyembahan kita, kekristenan kita, penyembahan kita terhadap Tuhan seperti rutinitas, lakukan ulang, tanpa percaya kuasa Tuhan, saya dan saudara akan terjebak kepada penyembahan yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama. Amin. Seharusnya kita menyembah dengan benar. Seharusnya kita menyembah dengan motivasi yang benar. Ketika saudara berkata, I exalt thee, I exalt thee. Ketika saudara mengangkat pujian ini, air mata keluar. Saudaraku, terima kasih Tuhan. Engkau sudah lahir buat aku. Engkau Allah yang luar biasa. Ada banyak. Setan tidak bodoh saudaraku. Setan pintar untuk membuat kita tidak mengalami terobosan. Saudara boleh datang ke gereja, saudara boleh melayani, saudara boleh khotbah, kita boleh melayani apa saja, tapi tanpa menyadari kuasa Allah, mengakui kedahsyatan Allah. Itu agamawi yang dilakukan oleh para pemuka-pemuka agama dan jauh daripada mujizat Tuhan. Mari kita meresponi kelahiran Yesus dengan respon yang benar, bukan seperti Herodes. Penyembahan yang palsu. Yang kedua, yaitu menyembah dengan pura-pura, alias pura-pura menyembah. Kelihatannya rohani, kelihatannya Kristen, tetapi tidak percaya akan kuasa Allah di tengah-tengah hidupnya. Ada banyak hal terjadi dalam kekristenan. Sehingga ada banyak orang berkata, Pak,
Kenapa saya sudah melayani? Pak, kemana saya sudah menabur? Pak, kenapa saya sudah mengembalikan perpuluhan? Tetapi tidak terjadi sesuatu. The problem is, persoalannya buat kita adalah maybe buat kita menyembah seperti ahli Taurat, pemuka agama yang menyembah dengan pura-pura menyembah atau rutinitas tanpa percaya akan kuasa Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bertobat sama-sama. Jadi tidak terasa kelihatannya masih melayani, men. Kelihatannya masih sungguh-sungguh beribadah. Kelihatannya masih ke gereja. Tapi yang tidak boleh terjadi adalah jangan mengingkari akan kuasa Tuhan. Jangan mengingkari hakikat dari kuasa Tuhan. Karena Alkitab berkata, jika ibadah itu besar kuasanya karena mengandung janji Allah yang dahsyat di tengah-tengah kita. Tapi respon penyembahan yang benar, yang ketiga, yang terakhir. Sebelum saya mengucapkan selamat Natal dan saudara mengalami mujizat Tuhan. Yaitu respon orang Majus. Yang pertama respon Herodes, penyembahan yang palsu. Yang kedua respon ahli Taurat atau pemuka agama, yaitu penyembahan yang pura-pura atau pura-pura menyembah, rutinitas melakukan kegiatan agamawi, setiap hari Minggu ke gereja, setiap Jumat Sumber Blessing atau lain sebagainya, persekutuan doa dan sebagainya. Tetapi yang ketiga adalah respon orang Majus atau respon penyembahan raja. Ini yang ciamik, yang keren. Matius 2 ayat 1 dan 11. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Maka dikatakan ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saya biasanya setiap akhir tahun dapat kemurahan Tuhan sama orang-orang yang penuh dengan kasih karunia dengan saya yang dipakai Tuhan untuk membawa saya, kalau akhir tahun biasanya kalau tidak pergi kemurahan Tuhan ke Turki misalnya, ke Taiwan, ke Malai, ke Singapura dan sebagainya. Tetapi di tahun ini 2020 memang ada yang nawari, bro, saya yang bayari semuanya. Saya yang memberkati. Saya bilang, saya tetap tinggal di Sumba, di pulau yang diberkati oleh Tuhan. Tapi menarik saudaraku, ada penghiburan dan di tengah-tengahnya situasi saya tidak bisa pergi kemana-mana. Jemaat, bahkan di luar jemaat pun begitu sayang, memberkati saya dengan kue-kue yang membuat saya bilang sampai aduh Tuhan itu hebat, dan berkat-berkat rohani dan jasmani yang sangat luar biasa. Respon penyembahan yang ketiga adalah, yang terakhir adalah respon orang Majus, penyembahan raja. Saudaraku, orang-orang Majus melakukan dengan totalitas. Dikatakan mereka memberikan emas, kemenyan, dan mur. Ini bukan hanya berkat Tuhan. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang sudah jadi berkat buat hamba Tuhan yang satu ini. Di bulan Desember 2020 mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tetapi saudaraku juga oleh karena itu dikatakan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus bicara masalah totalitas penyembahan, totalitas hidup yang dipersembahkan kepada raja di atas segala raja yang lahir hari ini. Amin. Jadi sahabat Kristus, ketika bicara masalah Majus penyembahan raja, kita sedang bicara masalah penyembahan raja adalah penyembahan yang totalitas. Tanpa agamawi, tanpa kepalsuan, dan tanpa kepura-puraan. Ketika kita berkata haleluya, how great is my God, our God. Ketika kita berkata Tuhan hebat dan luar biasa. Dan itu dari hati dan pikiran kita. Sehingga melahirkan mujizat Allah atas kehidupan kita. Orang Majus berbicara masalah spiritual renewal. Pembaharuan roh, tubuh, jiwa kita kepada Yesus Kristus Tuhan.
Pertanyaannya, kenapa tidak terjadi ketika hal tadi? Bahwa Yesus lahir, Yesus datang untuk memuliakan kita, mengubah hidup kita. Kenapa tidak terjadi? Tapi yang kedua, apa yang harus terjadi? Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Kata menyelamatkan, saya katakan kata suju. Yaitu menyelamatkan dari bahaya, merestore all, kembali memulihkan, dan menyembuhkan yang sakit-sakit. Yang ketiga, Yesus datang untuk membawa kelimpahan. Kata soe, kelimpahan, perisos, mengalami kelimpahan rohani, jasmani, dan jiwani. Kata kuncinya terletak kepada respon kita. Apakah kita respon seperti Herodes? Apakah kita respon seperti pemuka agama? Atau respon seperti orang Majus, penyembahan raja yang totalitas menyembah tubuh, jiwa, rohnya, dan percaya akan masa depan tahun 2001 ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Saya bernubuat buat saudara bahwa tahun depan akan lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Saudara dipakai Tuhan dan mengalami segala kemurahan Tuhan. Pastikan penyembahan kita seperti sang Majus. Menyembah dengan totalitas dan percaya tanpa mengingkari kuasanya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Hari ini mari kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi saya ucapkan Merry Christmas. Saya ucapkan Selamat Natal dimanapun sahabat Kristus berada. Dan saya percaya Natal ini adalah Natal yang teristimewa. Karena sebagian saudara, beberapa saudara akan mengalami mujizat-mujizat dan pertolongan. Baik dipulihkan dari utang piutang, baik dipulihkan dari sakit penyakit, baik dipulihkan dari segala sesuatu, dikembalikan dalam keadaan semula. Karena Kristus Yesus adalah Tuhan yang lahir buat saudara dan saya. Kesimpulan sederhana, totalitas hidup dan percaya. Izinkan Yesus lahir kembali. Invite Jesus dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Letakkan tangan kirimu di dada, saya berdoa. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini kami mengambil keputusan kembali. Seberapa lama kami menjadi orang Kristen, seberapa lama kami melayani Engkau, tidak menentukan bahwa kuasa kelahiran Yesus, pesan Natal hari ini terjadi dalam hidup kami. Ketika kami belajar menyembah seperti Herodes, ketika kami melakukan yang disebut dengan spiritual renewal, pembaharuan roh, tubuh, dan jiwa kami akan melihat Sang Putra, the Son, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, lahir memerdekakan, menyembuhkan, dan memulihkan, dan memberkati kami. Memasuki 2021, doa hambamu sebagai hamba Allah, mereka melihat langit yang terbuka. Dan biarlah hari ini di tengah-tengahnya suasana Natal, sukacita, cinta, kasih, dan kuasa terjadi atas kami dan setiap kami dimanapun sahabat Kristus berada. Kami bersyukur hari ini, datanglah kerajaan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Penasihat ajaib yang lahir bagimu, memerdekakan dan memberikan mujizat atasmu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gloria. Selamat Natal. Kristus yang lahir memerdekakan dan memberkati engkau menjadi Tuhan, Kurios, dan Juru Selamat, menyelamatkan seluruh hidup kita. Shalom, shalom, shalom. Tuhan berkati. Mari seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di toko atau dimanapun berada, kita angkat roti melebihi kepala kita sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan yang hidup. Kristus mati untuk kita, tubuhnya dihancurkan, dan dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman. Kita persiapkan cawan yang ada di tangan kanan kita dan kita mengangkat tinggi-tinggi. Kristus telah menumpahkan darahnya untuk menebus semua kesalahan, semua dosa kita. Dan kita telah
menjadi kudus oleh karena anugerah Tuhan. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Anda berada, bahwa anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman. Letakkan cawan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Nya yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, rahmat-Nya yang selalu baru. Dan dalam kesempatan ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Setiap mereka yang menabur untuk pekerjaan Tuhan, setiap mereka yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan biasa atau setiap persembahan-persembahan khusus yang dikhususkan untuk kemuliaan nama Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah setiap usaha mereka diberkati oleh Tuhan, setiap pekerjaan pengabdian, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan, dan setiap yang dikerjakan oleh tangan mereka terus sukses selalu. Dan biarlah Tuhan tambah-tambahkan iman seluruh jemaat, dan semakin percaya, semakin dalam lagi untuk terus mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka, biarlah berkat sukacita, damai sejahtera terus melimpah dalam kehidupan mereka. Engkau yang menjamin seluruh kesehatan mereka, dan Engkau menjaga di masa-masa pandemi ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini harapan kami, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Semua yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.